Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billah. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida aqumakum amalakum la ilakum tubakum wa man dilaha wa rasuluh wa qul bajawa janajima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wa nahari laayatil lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yadhkuruna rasulana khalaqna hadza wa na'lamu sudah berhormati. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh adat, tokoh agama, para pejabat yang hadir, ibu-ibu dan anak-anak sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang besar karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Yang Maha Kuasa untuk hadir di tempat ini dalam rangka tausiah yang saya diberikan perintah oleh BKM untuk pelaksanaan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan surat teladan kepada kita, sehingga nanti di akhir zaman kita berikan sahabat Benyamin. Saya mohon maaf karena baru pagi ini atau hari ini kita masih atau saya baru bisa hadir, bukan karena apa ya, saya dulu sudah plot di sini, kemudian Pak Dandim minta saya dakwah di podium, sehingga udah pasti teman-teman di sini kecewa, betul nggak kira-kira? Nah, karena itu saya minta maaf, bukan karena saya apa ya, ternyata anak buahku juga ingin disirami apa namanya, siram rohani ya di podium. Sana ada 300, sama juga seperti itu. Makanya tidak heran kalau pagi ini takmir mengatakan 150 yang hadir. Berapa Pak Tari? 200-an lebih. Saya sampaikan, hati-hati kawan, pengalaman dulu. Takmir katakan 75, yang datang 150. Sehingga babak belur adik saya beli nasi bungkus macam-macam, ada nasi dus, nasi kucing, nasi ya seluruh kaum dibeli semua. Kurang. Makanya strategi saya sekarang dibagi logistik pada saat awal dakwah. Jadi kalau kurang masih ada stok 1 jam untuk mencari keliling gitu. Itu bukan gara-gara ya, kejadian yang dulu pertama kali. Nah, sejak itu saya tidak mau terulang kembali bagi logistik awal kuliah. Jadi nanti ada waktu space kurang lebih 1 jam keliling cari. Nah, tapi saya sudah pesan Pak DKM, Pak Rodi, sampaikan nama yang punya warung. Kita sudah beli 150. Tapi kalau kurang harus cepat. Nah, jangan buru-buru masak. Jadi kalau baru masak, bapak ibunya sudah pulang. Betul nggak, Pak Rodi? Nah, jadi sekarang alhamdulillah tambah berapa Pak? Tambah piro? Tambah berapa? 50 lebih. Tambah piro Pak Munadi? 50. Nah, 50. Mesti ada nakes satu. Kasih makan semua Pak. Satu datang. Kemarin ini jadi jajan. Ini Pak, kok belum dapat apanya? Nah, berarti
Pagi ini terima kasih sekali ada kawan-kawan dari Buayan Pak ya. Dari Buayan, Orasan, dari Bandung, ini ada Pak Darwin sama Ibu dari Bandung, kawan saya juga. Jadi kalau saya keliling-keliling Bapak ini mesti ikut. Kemudian Jajar ada juga. Ini. Jadi ramai sekali. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, dan makin kesini insya Allah kita makin baik dalam arti kata makin terus sempurna. Ada juga kemarin yang request sama saya, Pak Jenderal, tolong dijelaskan berdagang secara Islam. Tapi bukan hari ini. Tolong dijelaskan. Ada orang-orang sini, pejabat sini ya. Pak Jenderal tolong dijelaskan berdagang secara Islam. Saya sudah jadi, karena di permintaan rakyat saya. Jadi saya sudah langsung di kampung kemarin langsung saya sudah jadi berkualitas materi itu. Tapi bukan sekarang. Pagi ini saya akan jelaskan tentang majelis zikir, keutamaan majelis zikir. Jadi keutamaan majelis zikir. Abu Hurairah yang berkata, kami bersabda, sesungguhnya malaikat yang keliling di jalan-jalan untuk mencari majelis zikir. Jadi malaikat ini dari tadi sudah keliling-keliling di Gomo ini kira-kira ya. Keliling-keliling masjid ini antara lain masjid lain. Jadi malaikat itu turun kemari, sayapnya dilipat, duduk sini. Tapi kita tak tahu kenapa gaib. Mata kita nggak nyampe. Mata kita paling bisa lihat apa nih? Apa? Minyak mananya? Minyak goreng. Macam-macam. Itu kelas kita seperti itu. Jadi kalau yang lihat gaib, makanya kita berterima kasih nggak bisa melihat setan. Bayangkan kalau ibu bisa melihat setan berkelengkat tiap hari. Pak, mau kamar mandi ketemu setan. Oh, kamu mau usah mandi. Mau sholat subuh di masjid sini, kau nggak usah sholat subuh. Saya halang-halangin. Terima kasih sama Tuhan. Ini yang jarang-jarang disadari oleh kita. Bayangin kalau kita sempat ketemu atau melihat. Tapi ada juga yang bisa melihat. Ya, saya jujur, saya bisa lihat. Sering berkelek sama nggak jelas ini. Saya sering berkelek. Nah, kita alhamdulillah tidak bisa lihat. Bayangin kalau kita lihat wudhu di situ, kalau nggak usah wudhu, airnya habis pulang. Nah, itu kan kita marah. Padahal mau wudhu. Itulah kira-kira kesalahan Allah yang harus kita sadari. Malaikat masuk kemari sampai kapan? Sampai selesai kita nanti. Jadi diri selesai bikin ini, udah selesai ditutup, kita pulang, malaikat pun naik ke langit. Gitu, kira-kira gitu. Nah, tugas malaikat itu mencatat kebaikan sekarang. Ini kitab kebaikan sedang kita tulis. Kebaikan ini malaikat. Jadi kita kan punya buku kitab. Kitab kanan adalah sebelah kiri adalah malaikat. Nah, ini sekarang yang berlaku adalah buku kitab kita yang kanan lagi ditulis. Siapa yang hadir di Masjid Ar-Rahman? Oh, sekian ratus orang. Siapa yang bawa? Oh, ini Jenderal Junarko. Siapa yang hadir ini berapa orang? Bapaknya berapa, ibunya berapa, dari jam berapa? Lengkap gitu. Lengkap. Jadi kita nggak usah kenapa gini-gini, nggak usah. Dan saya yakin bahwa dengan kemauan, dengan keikhlasan kita hadir di rumah Allah yang megah ini, sudah pasti berkah buat kita dan pasti dicatat di buku kita masing-masing. Pasti.
Kapan dibukanya nanti? Nanti di akhirat. Saat kiamat nanti baru dibuka. Bila bertemu dengan kaum yang sedang berzikir, malaikat bila ketemu dengan kaum, sini, di Ar-Rahman banyak sekali. Sini, kira-kira gitu ya. Ini kalau bahasa ngomongnya gitu lah. Sini, malaikat. Di Ar-Rahman banyak, catat. Sibuk kalau gitu. Malaikat sibuk. Catat. Karena itu namanya itu kita sangat berterima kasih sekali lagi. Apapun namanya, kita harus berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Kita masih sehat dan saya laporkan kawan-kawan. Percaya nggak percaya, saya kemarin duduk kan nggak sini. Betul lagi duduk nggak situ. Saya di sini, kaki di sini, sambil HP, sambil mengendalikan kawan-kawan jenderal, kawan-kawan bisnis, kakinya di sana. Jadi tengok seperti ini kan. Jadi kan duduknya nggak benar. Saya harus sini, saya sana. Tahu nggak 1 jam langsung sakit itu. Sakit sekali. Saya ingat Nabi ada yang sakit, ya, bukan sahabat ya, tapi yang sakit seperti kita. Ya. Nabi perut sakit. Apa kata Nabi? Minum madu. Nah, begitu sampai rumah masih sakit. Datang lagi besoknya, Nabi perutnya sakit, masih sakit. Apa obatnya? Minum madu. Ulang lagi. Nabi masih sakit perutnya. Datang lagi. Yang ketiga, yang keempat Nabi sudah marah. Yang keempat datang lagi, Nabi masih sakit. Minum madu, sampaikan sama perutmu, kalau tidak sembuh berarti dusta perutnya. Di perutnya dusta. Jadi saya ikut Nabi, kan Nabi perut itu, ya. Tapi saya bukan Nabi, bukan madu, tapi membaca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah. Saya kan tentara ya. Saya mohon maaf, terjun dari 8.000 feet, berarti 8.000 berapa? Berapa meter 80.000 feet? Udah Ben? 8.000 feet saya terjun, payung nggak saya lepas. Jadi sama mau saya. Jadi kalau saya baru saya lepas. Artinya freefall, tidur bebas. Kira-kira kalau payungnya kuncup, kira-kira bagaimana ya? Itu saya setelah tua baru sadar. Oh iya, belekan gitu, kira-kira gitu. 8.000 feet ngetip gitu ya kira-kira. Jadi rupanya kalau ini kita zaman gila-gilaan dulu, jadi itu salah Pak ya. Misalnya dropping zone-nya di sini. Gini, di atas ini juga bukan soal enggak, jadi karena pesawat saya pesawat kecil. Yang satu ini berapa orang. Terus ini dia terus gini terus kayak badan terus aku bilang belum. Terus belum. Tahu mungkin sudah paling tinggi 8.000. Kacun. Pilotnya berklaim aku. Yo, udah. Nah itu apa namanya setelah saya tua, iya kuncup kira-kira jadi aku gak gitu. Itu. Jadi kakinya orang penerjun mesti rusak. Jadi kadang-kadang kalau lagi baca Al-Fatihah 3 kali. Tapi jangan baca Al-Fatihahnya serius ya, jangan. Tapi harus serius, konvert, baru nanti tiup 3 kali. Diapakan? Kaki yang sakit. Saya tuh ya utara Pak. Jadi ini saya sakit, kadang-kadang terjun kan, terus tangan karena kita orang olahraga. Dulu tenis, sekarang golf, kadang-kadang sini nyeri. Sama, baca Al-Fatihah 3 kali. Kalau sembuh lagi dari Tuhan. Kalau nggak sembuh, dusta orang itu sembuh. Termasuk kemarin. Makanya saya dari mau dikasih makanan enak oleh takmir, nasi goreng kencur. Saya udah lancar jadi Pak. Mau datang ke sini dapat nasi goreng kencur kayak apa?
tahu pinggangku sakit banget. Karena salah saya, bukan saya salah. Harus duduk kan ke sana, duduk ke sini sambil berjam-jam. Nah, itu kan berarti melengkung, gitu? Uratnya melengkung. Langsung begitu saya bisa berhenti, saya terus. Ini semua ya, aku besok mau tampil di Harapan. Kalau enggak, kalau dusta kalau sama Tuhan. Takut ternyata. Ini sebenarnya buktinya aku bisa berdiri sampai jam misa saya belum. Padahal timur saya belum bisa apa-apa. Masih rasanya kayak itu duri. Tapi saya mau kata, ada terus. Besok saya mau tampil, harus pakai fisik. Terus, karena tadinya nggak apa-apa, gara-gara saya salah sendiri. Jadi ini sudah alhamdulillah. Ini barangkali kawan-kawan ada yang sakit gitu aja, nggak usah pusing. Baca Al-Fatihah 3 kali, tiup. Mana yang sakit tempel di sini. Kalau bisa sakit perut ya sini. Kalau sakit pinggang sini. Terus mata kan kadang-kadang tuk ininya ya, kayak mau belok. Langsung ini. Kamu jangan belok ya, harus sembuh lagi. Sembuh berhenti itu. Percaya ya, saya sudah laksanakan. Jadi saya bicara kan saya sudah laksanakan. Jadi kalau saya tidak melaksanakan, wow, saya sudah laksanakan dan sembuh. Buktinya ini, saya bisa duduk. Jam ngisa belum bisa apa-apa nggak? Sakit dulu, wah, gediling ke sini. Yang ada cuma keringat sakit. Itu barangkali salah satu poin untuk kawan-kawan yang belum pernah melaksanakan silakan. Jadi jangan kedukun. Jangan dukun. Mana mana? Saya udah jelaskan tuh, menyimpang dikit ya. Setelah jelaskan nggak cara kerja dukun? Belum ya? Begini. Kita punya kembaran kita apa? Kembaran kita hari-hari? Benar kata? Iya benar. Bukan. Kembaran kita bukan hari-hari. Ibu saya juga gitu. Kayak kembaranmu kayak anak kayak apa? Apa namanya? Kayak kendi kasih lampu. Ya karena saya belum tahu, sekarang sudah tahu. Jadi kembaran kita adalah jin korin. Kita lahir jin korin, lahir. Kita mati jin korin, ramane jin korin coba. Setan. Bapak ramane kita adalah Nabi. Bapak kita adalah Nabi Adam. Bapaknya jin adalah kira-kira kita gitu. Iblis atau setan itu. Bapaknya dia. Namanya iblis ya. Udah yang jelas makanya di Al-Quran iblis karena durhaka maka dia dikasih waktu sampai akhir zaman hidup terus. Sementara kita paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Begitu kan? Jadi kalau tadi Pak Imam mimpin sholat subuh, sebelumnya gak ada apa-apa. Mana Pak Imam tadi? Pak Imam atau siapapun ya. Begitu kita sholat, gak ada apa-apa kan? Sebelumnya, begitu sholat Allah Akbar. Aduh, jangan sampai nanti ketinggalan ya. Jangan saya, wah, HP-ku di mana ya? Jangan-jangan. Nah, itu yang goda bukan siapa-siapa. Jin korin. Ada namanya korin. Segera diganti ya. Ini gak bagus. Jangan sampai ada korin. Jadi itu apa materi dari saya sendiri. Majelis dikit. Jadi malaikat ke sini melihat siapa ibu ini dan sebagainya. Lalu malaikat mengerumung kita dan menaungi majelis. Jadi datang keliling-keliling terus mengerumung kita, mencatat kita. Maka ditanya oleh Allah bertanya kepada malaikat. Sebetulnya Allah sudah ngerti ya, tapi Allah nanya kepada malaikat. Apa yang dibaca oleh hamba ini? Maka sudah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, Akbar dan sebagainya. Mereka bertasbih, takbir, tahmid dan mengagungkan Allah. Ditanya lagi oleh Allah kepada malaikat. Apakah kita ini melihat Allah? Apakah mereka melihat aku? Maka malaikat menjawab tidak. Demi Allah mereka belum melihat. Betul nggak? Kita kan nggak lihat Allah kan?
Itu kira-kira. Lalu bagaimana kalau sekiranya, kata Allah ya, lalu bagaimana kalau sekiranya mereka melihat aku? Malaikat menjawab, andai kata melihatmu, niscaya mereka akan beribadah lebih giat. Jadi kalau kita bisa melihat Allah, menurut malaikat, kita tambah giat. Nah ini tolong nanti dijawab biasanya oleh atau anak cucu kita, kakek, nenek, mbah, aku. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Bingung kan kadang-kadang kalau kita belum tahu referensinya. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Awalnya juga saya bingung gimana jawabannya. Tapi yang gampang, tapi harus ada referensi. Kalau ini referensinya belum ada. Kacamata ini kan, ada yang membuat, betul. Saya ulangi lagi, kacamata ini ada yang membuat. Kita tahu nggak yang membuat ini? Nggak tahu kan? Apa ini? Aqua. Ini namanya aqua. Diminum, bersih. Ada yang membuat kan? Bapak ibu tahu siapa yang membuat? Tapi ada yang membuat. Yakin kan? Sama sama kita. Manusia itu, kita ini apa Allah? Ada yang membuat kan? Tapi kita tak mampu kita melihat. Tidak bisa mampu. Nah, ini baru referensi. Itu tadi kalau yang jawaban-jawaban yang mudah lah ya, tapi tidak referensi tadi. Yang referensi yang ini. Itu untuk memudahkan orang mencerna aja. Karena yang referensinya ini. Al-Baqarah berapa itu? 2. Nabi Ibrahim pengen lihat Allah. Saya pengen lihat Allah. Allah menanya, apakah nggak yakin? Yakin Allah. Tapi biar saya yakin, tolong wujudkan Allah. Oke, kata Allah. Ambil merpati, burung merpati, taruh di bukit sana, bukit A. Taruh di bukit A, cincang. Ambil merpati lagi, taruh di bukit B, cincang. Ambil merpati lagi, taruh di bukit C, cincang. Ambil merpati lagi yang keempat, dicincang. Kira-kira kabur nggak itu? Karena digang. Enggak kan? Karena diikat kan? 1, 2, 3, 4, 40. Ini kata Allah pada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Udah Ibrahim? Udah. Sekarang kau panggil. Kira ya. Begitu dipanggil, burung itu menuju ke Nabi Ibrahim. Padahal tadi diikat kan? Itu berat. Dan itu ada di Al-Baqarah berapa? Itu aja. Itu baru 1. Nanti kalau ditanya itu Al-Baqarah 20. Sudah benar. Karena itu dari Allah sendiri. Jawaban ini dari Allah. Dengan Al-Quran. Jadi kita harus yakin kan. Jadi nanti kalau ada yang dengki sama kita atau iri sama kita tentang kok aku nggak bisa lihat atau mana kau bisa lihat Tuhan, kenapa kau nggak bisa? Jawab aja. Al-Baqarah 1 lagi. Al-A'raf 1 berapa? 1. Tadi kan Nabi Ibrahim, sekarang Nabi Musa. Allah, tolonglah wujudkan bentuknya Allah kayak apa. Terus Allah nanya, Nabi Musa, kau belum yakin dengan cara? Aku ya yakin Allah, tapi biar lebih yakin lagi. Oke, Musa. Nah, di situ kau lihat gunung di sana lah kira-kira ya. Kata Allah pada Nabi Musa. Tengok gunung itu. Kalau kau masih bisa lihat gunung itu tanpa gerak atau asli seperti itu, maka kau bisa lihat saya. Tapi kalau kamu bisa lihat, kau nggak bisa lihat gunung itu hancur, kamu nggak bisa. Kira-kira gitu ya. Itu esensi dari Al-A'raf 1. Langsung betul. Gunungnya ada di sana. Nabi Musa melihat. Kayak gini kira-kira. Musa udah siap? Siap. Kira-kira.
Begitu lihat juga kebesaran Allah. Langsung Nabi Musa terkapar. Artinya Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Tidak mampu. Nabi Ibrahim tidak mampu, Nabi Musa tidak mampu. Buktinya kata Allah, kau lihat gunung itu? Sudah Nabi? Nah, sudah. Tengok ya, begitu kebesarannya ini atau keagungannya dilaksanakan. Begitu lihat langsung langsung teler Nabi Musa. Kira-kira ya. Di ayat itu membayangkan kira-kira teler. Begitu sadar, dia hancur. Artinya kita ini hamba yang paling tidak bisa. Sampaikan sama kawan-kawan yang nanya, tak mampu kau lihat Tuhan, tak mampu, tidak mampu. Nabi yang sebersih aja tidak mampu, apalagi kita salahnya berapa kali? Ibu, salah kita berapa hari? Ya berapa kali salah kita? Bapak kita Nabi Adam salah sekali, tapi tobat selesai, masuk surga lagi. Nah kita ini salah, nanti benar lagi, nanti 2 menit lagi salah, 3 menit lagi benar, terus begitu sampai kapan bu? Kita salah berkali-kali. Jadi kalau kita nggak mampu, nanti aku melihat, nggak mampu, Nabi aja nggak mampu. Makanya Nabi bergerak dari langit 1 sampai langit berapa Nabi? 7. Langit 8 ada nggak langit 8? Dan Nabi aja sampai langit 7, nggak bisa lagi naik ke atas. Yang bisa siapa? Ada Nabi kita, yang lain nggak bisa. Sampai ke Sidratul Muntaha. Kita boro-boro langit 1. Langit 1 dihuni siapa? Nabi. Nah, ini kalau di Isra Mi'raj terusnya udah tahu semua. Tidak apa-apa. Di langit 1 Nabi Adam. Langit 8 Nabi Ibrahim. Terakhir. Tapi nanti lainnya kalau saya Isra Mi'raj saya jelaskan satu persatu. Sekarang itu dulu. Jadi itu ya. Jadi kita tidak mau melihat, tidak mampu melihat Tuhan. Nabi aja, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi itulah kita. Nanti kalau ada yang nanya jawab itu. Kalau tadi 260 dengan Arab 1. Apa itu? Oh, itu. Lalu ditanya, mereka itu minta apa? Allah nanya kepada malaikat. Hai kawan-kawan, gombongnya jalur apa? Jamaah gombong, Masjid Arafah jalur apa? Apakah mereka minta surga? Betul nggak kita minta surga kan? Betul nggak? Betul. Ibu-ibu yang di luar minta surga atau minta neraka? Jadi semuanya minta surga. Dijawab demi Allah. Apakah bisa melihat surga? Apa mereka? Apa kita sudah melihat surga? Terus demi Allah mereka belum melihat. Dan lanjut lagi. Ditanya, lalu bagaimana kan beliau melihat surga? Jawab malaikat, pasti mereka akan lebih. Iya. Jadi kalau kita melihat surga, ibadahnya tambah giat. Tidak melihat surga dalam tambah giat seperti ini, betul nggak? Karena kita takut masuk neraka. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir Pak Bini di rumah Allah semuanya masuk surga. Amin. Ini hati-hati yang tidak mau kan? Hati-hati. Jangan anggap sepele masalah ini. Saya mendoakan kepada diri saya dan seluruh yang hadir di rumah Allah ini semuanya masuk surga. Amin. Kelihatannya gampang. Yuk, masuk ke neraka. Dan kalau didoakan oleh siapa seperti saya ini, yang calon pun namanya harus direspek. Tidak boleh diam. Siapa tahu bisa betul masuk. Tapi minimal kita sudah. Nah, ini jenis-jenis surga. Yang pertama surga ada nama Pak Firdaus. 1. Paradise. Yang kedua surga Adem, tempat tinggal kekal. Yang ketiga Naim, taman yang menyenangkan. Yang keempat surga Ma'wa, surga tempat kembali. 4 atau 5 surga yang terkenal dia Darussalam kan, Masjid Darussalam. Apa namanya?
kediaman yang tenang. Yang ketujuh, surga al-maqamun amin, tempat yang aman. Yang terakhir, surga khuldi. Jadi bapak kita juga dulu makan buah khuldi, akhirnya keluar dari surga. Ternyata khuldi nama. Jadi marilah kita semua ke sana. Ini kalau ceritain itu aku senang. Ya, senang sekali cerita surga saya. Ya, nggak bosan-bosan. Terus ini sifat lagi. Sifat surga yang pertama adalah kebahagiaan senang kekal. Bahagia senang kekal. Itu ayatnya di apa namanya? At-Taubah 122. Baca. Senang. Ya karena apa? Ya senang. Di surga nggak ada sedih, nggak ada sakit, nggak ada senang, nggak ada sakit, nggak ada lapar, tidak tidak malas, tidak tidur. Jadi enak terus di surga. Ya, tidak sakit, tidak ada, pokoknya enak aja lah. Ya, tidak tidur, makan juga nanti saya jelaskan. Makan banyak sekali nggak apa-apa. Yang kedua kesejahteraan kan, sejahtera. Yang tiga perhiasan dan tempat indah. 4 kehormatan rezeki yang tidak habis. Nah ini coba rezeki yang tidak habis. Kalau kita kan paling gajian berapa? 1 bulan? Apa pertanyaannya? Hah? 3 juta. Habis kan? Begitu tanggal 30 enteng kan? Ini rezeki yang tiada habis. Tanggal 15 sudah habis. Lagi nomor 5, sebuah keberuntungan yang besar. Kayak apa? Aku kurang ngerti. Nomor 6, kebaikan yang tidak pernah habis. Kesejahteraan kebaikan baik terus. Yang terus, yang ini paling senang. Balasan yang diridhoi, yang paling tidak. Jadi ini apa namanya kita hadir di sini. Ini nanti dibalas saat nanti hari. Balasan yang paling diridhoi. Allah 19 dan sampai 20. Surga adalah naungan yang anugerah terindah yang dibalasan amal soleh manusia. Segala kenikmatan yang tidak didapatkan di dunia. Jadi kenikmatan kita di sini paling apa tadi? Tubuh gas, gas murah, tubuh LPG murah, kan? Paling itu kan? Apalagi naik mobil, apalagi rumah besar, itu kenikmatan. Tapi di sini kenikmatan yang tidak di dunia tidak ada, nanti ada di surga. Nanti dibahas pada slide-slide itu. Yang nanti kenikmatan yang kita sampaikan. Jadi yang kenikmatan yang apa namanya yang ada di dunia nanti nggak ada di sana. Di dunia yang tidak ada nanti di sana. Nanti saya sampaikan. Luas surga. Luas surga, Ali Imran 133 adalah luasnya adalah langit plus bumi. Tapi kok penuh Pak? Penuh. Penuh susah. Ini luas bumi plus langit kan berarti kan luas. Tapi nanti penuh. Tapi yang isi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau yang nggak beriman kagak bisa. Kenapa? Al-Quran bicara. Orang yang nggak beriman, nggak bertakwa tidak bisa. Jangan mimpi lah. Walaupun di sini punya gedung setinggi atau punya hotel, ada di ini, kalau dia nggak beriman, nggak bertakwa, kagak bisa. Baca di Al-Quran. Tapi tukang beca beriman dan bertakwa. Kalau kita tidak mengerti teorinya, anggap bahwa orang rendah begitu, orang kaya tidak bisa. Kaya boleh tapi bertakwa, sedekah. Udah kaya, sedekah itu baru gabung. Jadi langit plus bumi penuh nanti oleh orang-orang beriman dan bertakwa. Kemudian ini lebih. Jarak antara pintu surga A dengan pintu surga B adalah 40 tahun. Pak Kiai
melebihi pintu 1. Kan jaraknya antara pintu surga 1 dengan pintu 40 tahun. Berarti ini ya 40 tahun antara pintu 1 dan pintu 2. Abu banget Pak. Kita paling pintu kita berapa Pak? Ini Pak Wawan, pintu rumah kita paling berapa? 1 meter. Ini 40 tahun. Abu banget gue. 40 tahun. Nah, pintu surga kan ada 8 ya. Berarti 8 kali 40 tahun berarti 32 tahun. Caranya itu. Umur kita sementara ada yang baru 60, ada yang kira-kira. Nah, khusus orang yang berpuasa pintu kan pintu 8 surga lewat pintu Aryan. Ada namanya Aryan? Itu orang yang berpuasa. Jadi yang tidak berpuasa kagak bisa masuk pintu itu. Nah, khusus orang-orang yang puasa lewat pintu Aryan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dipanggil surga? Maka bacalah Allahumma ini as'aluka jannah wa'atul. Terus itu Allahumma ini as'aluka wa'atul. Allahumma ini as'aluka. Allahumma ini terus setiap selesai sholat. Paling enggak 5 kali. Allahumma ini as'aluka wa'atul. Allahumma ini terus. Lama-lama surga cinta sama saya. Tuhan, si bulan tolong masukkan. Dia ngomong surga nih. Tolong Tuhan, karena dia minta terus sama saya, dia sholatnya bagus. Ini surga ngomong sama Allah, ngomong. Surga berkata, Allahumma adhur, ya Allah, masukkan si bulan masuk surga. Surga minta Allah setiap 5 kali. Kan kita sholat 5 kali. Kalau kita setiap sholat, Allahumma inna Allahumma inna terus. Kita di surga memintakan, surga yang memintakan supaya kita masuk. Allahumma ini asbal jalan teratur. Ya, itu antara biar kita disenangi Allah. Jadi surga kita mintakan kita. Allahumma ini adalah teratur. Dijawab oleh Allahumma itu jangan. Sekarang ini. Hadis kursi 29. Setiap surga terdapat 70.000 taman. 70.000 artinya banyak lah kira-kira. Ya, itu sebagian aja. Dan setiap taman terdapat 70.000 istana yakut. Setiap istana terdapat 70.000 rumah dari jamrud. Setiap rumah terdapat 70.000 ruang emas putih. Apa ruang dari ini ruang kita dari apa ya? Keramik ya. Setiap ruang ada 70.000 kamar dari perak. Bayangin perak. Ya. Setiap kamar ada 7.000 meja hidangan dari emas. Ini meja apa nih? Kayu kan? Kayu. Iya, ini meja dari emas Pak. Kira-kira gimana kira-kira? Ya, setiap kamar ada 70.000 hidangan dari 70.000 esensi dan banyak sekali lah kira-kira ya. Ada setiap kamar banyak sekali meja hidangan dari emas. Padahal kita beli emas, kira gue program. Itu ngoyo datang di sini kerja di sini. Ini 70.000 hidangan dari emas meja bu bukan cincin program gue yang gram kan ini apalagi nih setiap meja ada 70.000 piring dari mutiara. Piring bu, kalau kita piring dari apa? Ingat saya daun pisang. Itu betul nggak bu? Ini ya, kalau pas lagi makan itu kan, atau minimal rotan. Kan ada sekarang rotan kan. 70.000 dari piring mutiara. Setiap piring ada 70.000. Setiap piring ada 70.000 macam makanan. Setiap piring bu. Ini paling apa guys ini? Ini 70.000 tau. Kira-kira untungnya bagaimana? Tapi kuat nanti bapak, nanti saya ceritakan. Jadi sekarang jangan ini ya, saya udah jelas ya. Yang giginya tinggal apa? 2
10 bapak tua, giginya tinggal 2. Nanti besok bapak gagal lagi. Iya, bapak-bapak yang giginya tinggal 2 atau yang sudah di brongsong itu apa di brongsong? Namanya kawat itu nggak usah. Nanti tuh waduh gagal. Giginya langsung bagus, giginya bagus, matanya bagus, sehat. Tapi asal masuk, nek naura surga waktu dia cerita. Itu asarannya. Jadi kita yang tua-tua ini, ya, nggak usah takut. Nanti bapak tambah bangga, yang putih tambah putih, yang ireng tambah. Bapak yang ngomong gitu loh. Yang jelas gagal itu. Sekarang mau peot, sudah 78 peot kita. Tapi nanti kagak lagi. Kita harus yakin, karena yang punya yang bicara. Al-Quran yang punya siapa? Al-Quran yang punya siapa? Allah. Jadi kita harus percaya, yang kita juga yang membuat Allah, Al-Quran yang membuat Allah. Bukan Pak Jenderal yang membuat Allah. Jadi kita percaya. Tadi yang katakan Al-Fatihah, sembuh. Itu tapi harus yakin bahwa ini keyakinan Al-Quran adalah penyembuh penyakit. Ada nggak? Al-Quran adalah penyembuh penyakit. Harus yakin. Apalagi? Sekeliling setiap Mas Guru ada 7 lilin ranjang. Ranjang dari emas putih. Ranjang dari emas putih. Ranjang kita terbuat dari apa? Bambu. Dulu bambu, ya. Bambu dulu sekarang. Setiap ranjang ada 70.000 kasur. 70.000 kasur dari sutra. Pak, sutra itu kayak apa? Sutra istabrak kayak apa? Saya tidak tahu. Di sekeliling ranjang, nah ini. Di sekeliling ranjang ada 70.000 air sungai kehidupan, susu madu, kan artinya air apa? Minuman. Ada susu balik cara susu apa ya? Susu kambing kan? Itu kalau ada. Susu bohong kan jangan kan? Itu yang tapi ini asli Pak. Air kehidupan, susu, madu, di tengah-tengah tiap sungai terindang 70.000 macam buah. Itu namanya 70.000 macam buah. Kalau kita berapa pok namanya? Berapa pok? Mari, macam buah. Banyak sekali. Jadi marilah kita. Di setiap rumah ada 7.000 tenda dari urjuan. Apa tenda Pak? Kayak apa? Tenda urjuan. Di setiap rumah ada. Ini paling bapaknya paling senang. Di setiap kasur terdapat satu bidadari. Pasti bapak senang. Yang giginya ompong nanti gue apa? Sekarang dalam termasuk ibu-ibu juga. Walaupun giginya ompong nanti dapat semua itu. Yang giginya ompong tambah gagal. Yang tadinya rambutnya putih jadi apa namanya? Nggak ngerti ya. Tapi yang lebih gagal gitu ya. Di setiap kasur terdapat satu bidadari surga. Bidadari surga kayak apa Pak? Kira-kira itu yang latihan itu lah. Yang di hadapannya terdapat 7.000 wasiat. Wasiat itu mengikuti perintah. Coba ambil teh. Coba ambil minuman apa? Kira-kira. Di setiap istana ada 70.000. Wah. Nah ini terakhir paling senang lagi. Di setiap kubah ada 70.000 hadiah. Hadiah dari Ar-Rahman. Dari Tuhan kan? Hadiah dari Ar-Rahman yang tidak pernah dilihat oleh mata, telinga, dan hati. Itu ada bidadari bermata jernih. Coba kita yang laku pasti semangat pasti lihat slide ini. Ini orang semangat babaran tuh. Aneh ya. Termasuk saya semangat lagi. Saya baca di tiap kubah ada 70.000 hadiah dari Ar-Rahman yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbesit dalam hati manusia. Ada bidadari bermata jeli. Wah, kita lihat bintang film apa itu kan? Waduh rasanya ini lebih Pak. Lebih
rezeki. Makanya ayo kita baca Al-Quran, ayo ngaji, ayo tahajud, ayo dapat bidadari orang kanan. Itu sudah jelas yang tidak pernah ada di dunia. Ini dari Allah, hadiah dari Allah, pada kita-kitanya yang saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat bidadari semua. Ibunya nanti dapat sama juga lah. Tapi memang tidak ditulis, bidadari ada. Tapi di ayat lain ada. Artinya Bapak Ibu dipertemukan nanti di surga. Ada. Dulu pernah saya jelaskan. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah tanya, kenapa nggak ada bidadari? Ya Tuhan yang seperti itu, aku nggak bisa ngarang-ngarang. Biar saya disenangi oleh ibu, ada bidadari, enggak. Berarti aku mendustakan ayat. Kalau saya mendustakan ayat, tanggung jawab saya. Ayat enggak boleh. Apa ada? Paling dijelaskan. Saya nyari lagi, supaya. Tapi yakinkan Bapak Ibu, kalau kita bapaknya soleh, bertakwa, sedekah, ketemulah kita semua di surga. Amin. Apalagi ditanya, apakah mereka ini saya tidak suka. Tadi kan surga. Kalau nanya lagi, ditanya, apakah yang mereka takutkan? Dan minta perlindungan kepada siapa? Malaikat menjawab, mereka berlindung padamu dari api neraka. Ini aku saya nggak suka menjelaskan saya tidak tahu. Tapi harus tahu. Jadi malaikat Allah nanya, apa yang mereka takutkan dan berlindung kepada siapa? Berlindung pada Allah dari api neraka. Ditanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Belum, betul kan? Belum. Ditanya lagi, lalu bagaimana apabila yang bisa mereka, Allah nanya kepada mereka, lalu bagaimana kalau mereka melihat? Malaikat menjawab, andaikan bisa melihat pasti akan lebih jauh larinya, takutnya lah. Kita bisa melihat neraka kan jelas takut sekali. Nah ini nama-nama neraka. Surga 8. Neraka juga ada 1. Neraka Hawiyah. 2. Neraka Jahim. 3. Neraka 4. Azab. 5. Untuk Hutnoma. 6. Fa'il dan terakhir. Jangan sampai ada namanya Siti Jahanam. Sudah diganti atau Siti Hawiyah. Cepat diganti. Hawiyah ternyata nama neraka. Hawiyah. Kelihatannya benar ya. Keliru ternyata. Siti Hawiyah. Baca itu. Cepat diganti itu. Biar sudah Indra sampaikan. Itu bahaya. Atau Siti Hutnoma. Namanya rada benar, Hutnoma. Tapi neraka kan. Ganti lagi. Ini dalilnya tadi silakan dibaca di sebelah kanannya. Jadi kalau kita menjelaskan jangan ngarang-ngarang. Referensinya apa? Kita ya tidak boleh ngarang. Nah ini sifat neraka. Demi zat yang dan jiwa kedua orang di tangannya, dasar neraka di jalan, dasar jahanam. Jadi 40 tahun ya, 70 tahun. Jadi gini, lebih jelas lagi. Misalnya saya Nabi, ini sahabat. Pada saat kita lagi kumpul gini, ada suara dung. Terus Nabi nanya pada sahabat, gue apa gue? Terus sahabat jawab, Nabi lebih ngerti, Allah lebih ngerti. Sekali lagi, kita misalnya saya Nabi, sahabat. Ada pada situ ada suara gugur. Terus Nabi nanya kepada itu suara gue. Dijawab oleh sahabat, Nabi lebih tahu, Allah lebih tahu. Itu dari suara batu dilempar dari atas bumi sampai ke dasar jahanam 70 tahun. Jadi umur Bapak berapa tadi? Saya 66 sama belum nyampe Pak. Pak Wawan berapa? Nabi belum nyampe. Jadi batu di atas ditaruh di zoom 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ke dasarnya 70, baru sampai ke bawah.
Oh, ibu berapa ibu? Ibu umurnya 25. Hah? Berapa? 17. 40. Jadi Nabi kata itu tadi suara kum tadi, batu dilempar dari bumi 1 tahun, gerak ke bawah 2 tahun, gerak ke bawah 70 tahun baru sampai ke dasar. Kenapa kan 70 tahun Pak? Panjang itu. Kata Nabi, itu adalah batu yang dilempar ke dalam neraka selama sejak 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Itu hadis Muslim. Ini dialognya antara Allah dengan neraka. Allah dengan neraka. Firman Allah, baca surat Qaf 30. Ingatlah hari yang kami akan bertanya pada neraka jahanam. Allah tanya, sudahkah kau penuh? Allah nanya kepada malaikat, kepada si siapa namanya? Jahanam. Neraka. Sudahkah kau penuh? Lalu jahanam jawab, apa isi mani? Kira-kira gue ya. Ini dialog antara Allah sama neraka. Jahanam. Nanti di akhir zaman nanti. Allah nanya, jahanam. Apa nasi? Wis penuh urung kira-kira ya. Terus jawaban jahanam. Anak-anak orang Pak. Kira-kira apa? Saya harus pintar menjelaskan. Karena ini slide ini berbagai. Jadi dialog antara Allah dengan neraka jahanam. Nanti di akhir zaman. Allah nanya, jahanam. Wis penuh urung. Dijawab oleh jahanam, Pak, anak-anak orang. Artinya apa ini? Banyak yang masuk neraka kawan. Makanya kita jangan. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di rumah Allah tidak masuk neraka. Amin. Hati yang tidak jawab. Yuk, masuk surga yuk, masuk neraka yuk. Bahasa Sunda tong seperti itu tong. Jangan seperti itu. Kalau kata dia apa kata Ustaz? Ngomong ini bagus. Hati-hati. Sekali lagi saya mendoakan diri saya, keluarga saya, dan anak cucu saya termasuk yang ada di rumah Allah ini tidak masuk neraka. Amin. Maka Allah berfirman, aku bersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni. Jadi yang hadir di sini sudah diampuni. Amin. Maka Allah berfirman di majelis ini, aku bersaksikan bahwa aku telah mengampuni. Terus malaikat bertanya, halo, ada yang datang ke sini tapi bukan untuk berpikir, mau ketemu dengan Pak Murodi, mau ketemu dengan Pak Maman, itu tujuan doang, bukan begini. Sini lagi, ini kan di majelis itu ada bulan, bukan termasuk golongan orang, masih dia datang untuk karena keperluan. Misalnya ada satu orang datang ke saya, tidak tujuannya bukan pikir, tapi ada ketemu dengan Pak Wawan atau Pak Murodi. Nah, terus Allah jawab lagi, maka aku berfirman, mereka semua adalah berteman dan tidak ada yang kecewa orang